Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Namun, beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat justru malah lebih memilih berinvestasi lebih besar di negara-negara tangga seperti Ya, meski memang investasi ada gitu mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga. Pelabur asing terbukti yakin dengan kestabilan politik yang dikecapi Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita nampak banyak bakat terutamanya di dalam negara kita sendiri. Kita ada banyak bakat yang boleh menghasilkan produk yang berguna yang selalunya digunakan di luar negara tetapi tidak digunakan di dalam negara kita. Selamat datang di channel Ria Oktorina. Kali ini, kita akan membahas tentang fenomena menarik di mana beberapa raksasa teknologi global tampaknya lebih tertarik berinvestasi di negara tetangga kita dibandingkan di Indonesia, meskipun negeri kita memiliki potensi pasar digital yang luar biasa besar. Pertanyaan ini patut kita kaji lebih dalam, bukan untuk mencari kesalahan atau memicu perdebatan, melainkan untuk memetik pelajaran dan mengambil langkah-langkah strategis demi kemajuan bersama. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar digital dengan populasi besar dan ekonomi yang berkembang pesat. Namun, beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat justru malah lebih memilih berinvestasi lebih besar di negara-negara tangga seperti Vietnam dan Malaysia. Lalu mengapa banyak investor yang lebih memilih negara tetangga dibandingkan Indonesia yang seharusnya menjadi daya tarik utama di kawasan tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam raksasa teknologi global lebih kepincut daya pikat negara tetangga daripada RI. Kita lihat di slide yang pertama. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara memang telah menjadi medan pertarungan industri teknologi bagi perusahaan teknologi raksasa dari negara barat dan juga timur, di mana raksasa teknologi Amerika Serikat pun menjajaki investasi di beberapa negara Asia Tenggara, di mana beberapa negara di kawasan tersebut ini mungkin mendapatkan investasi tersebut hingga mencapai belasan miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ketika persaingan antara Amerika Serikat dan China mengenai teknologi mutakhir dan pembatasan perdagangan semakin memanas, maka perusahaan-perusahaan teknologi besar bahkan yang bergerak di sektor-sektor penting seperti semikonduktor dan juga kendaraan listrik berupaya memperkuat rantai pasokan dan kemampuan produksi mereka di Asia Tenggara. Nah, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam ini menjadi sasaran ekspansi investasi yang cukup populer bagi perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat. Sayangnya, Indonesia hanya mendapatkan bagian yang cukup kecil dari investasi beberapa perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat tersebut. Terkhusus Thailand dan Vietnam, kedua negara ini belakangan dikabarkan juga secara agresif merayu perusahaan semikonduktor untuk melakukan ekspansi, menawarkan insentif pajak dan daya tarik lainnya. Sedangkan Malaysia ini sudah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia dan juga mengemas sekitar 23% dari seluruh chip Amerika Serikat. Malaysia kini fokus juga di industri pada pengemasan chip yang lebih kecil dan juga lebih mampu meningkatkan daya komputasi. Dari nilai investasinya, beberapa perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Alphabet, Google, kemudian Apple, Amazon, Microsoft, kemudian Nvidia, SpaceX, dan Tesla pun ini cenderung beragam di Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, juga Vietnam. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih alasan raksasa teknologi global lebih terpikat untuk berinvestasi di negara tetangga? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, yang pertama dari segi biaya tenaga kerja. Nah, di Vietnam ini menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yang menjadi daya tarik tentunya bagi perusahaan teknologi yang ingin menekan biaya produksi. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah kemudahan regulasi dan juga perizinan. Proses birokrasi di Vietnam dan juga Malaysia ini dianggap lebih sederhana dan transparan dengan kebijakan yang mendukung investasi asing langsung atau FDI. Tentunya hal ini memudahkan perusahaan teknologi untuk beroperasi dan juga berkembang. Berikutnya dari segi infrastruktur dan juga ekosistem teknologi, Vietnam dan Malaysia ini telah mengembangkan infrastruktur yang mendukung industri teknologi termasuk fasilitas manufaktur dan jaringan pemasok yang kuat. Selain itu, kedua negara ini memiliki ekosistem teknologi yang tentunya sangat berkembang pesat dan menjadi daya pikat bagi perusahaan asing.
Ya pemirsa, meskipun memang berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun tentunya Indonesia perlu lebih agresif lagi dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi perusahaan teknologi raksasa, mulai dari reformasi birokrasi, peningkatan infrastruktur hingga menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga untuk memikat perusahaan raksasa teknologi dunia. Halo guys, ada berita dari Google nih. Ternyata Google memilih untuk berinvestasi di Malaysia. Nah, baru-baru ini Google telah mengumumkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 32 triliun di Malaysia. Nah, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun pusat data dan wilayah cloud pertama di negara tersebut. Nah, ini dilakukan seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan atau AI dan layanan cloud regional. Investasi ini dibangun berdasarkan kemitraan kami dengan pemerintah Malaysia untuk memajukan kebijakan Cloud First, termasuk standar keamanan cyber terbaik di kelasnya. Begitu kata Presiden CFO dan CIO Google, Ruth Porat. Seperti dikutip CNBC Internasional pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 lalu. Nah, Porat menambahkan bahwa investasi tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan Google di Malaysia selama 13 tahun beroperasi di sana. Nah, pusat data ini akan mendukung layanan digital untuk konsumen Google seperti searching, maps, dan workspace. Sementara Cloud akan menyediakan layanan kepada perusahaan dan organisasi di sektor publik dan swasta. Nah, Google juga meluncurkan 2 program literasi AI di negara tetangga Indonesia tersebut untuk pelajar dan para pendidik. Investasi dan program ini diharapkan memberikan kontribusi lebih dari 3,2 miliar dolar Amerika terhadap PDB Malaysia dan mendukung 26.500 lapangan kerja pada tahun 2030. Nah, Cloud Regional Malaysia adalah tambahan dalam jaringan Google yang mencakup 40 wilayah dan 121 zona di dunia. Nah, ini terjadi setelah perusahaan raksasa teknologi lainnya, Microsoft, mengatakan akan investasi sebesar 2,2 miliar dolar di Malaysia ini. Ya, beberapa bulan terakhir Indonesia juga kedatangan ya bos-bos raksasa teknologi yang mengumumkan akan berinvestasi di Indonesia. Mereka adalah CEO Microsoft, Satya Nadella, CEO Apple, Tim Cook, dan yang terakhir CEO SpaceX, Elon Musk, yang datang mengumumkan peresmian internet berbasis Starlink di Indonesia. Ya, bukan investasi tapi malah jualan. Nah, dalam setiap kunjungan para bos-bos teknologi dunia tersebut, pemerintah meminta adanya komitmen investasi di Indonesia. Ya, meski memang investasi ada, mengalir ke tanah air, tapi sangat tidak sebanding jumlahnya dengan investasi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia ini. Nah, kira-kira kenapa ya mereka ini lebih suka berinvestasi atau lebih tertarik berinvestasi di negara-negara itu, Singapura, Vietnam, Malaysia daripada di Indonesia? Apa bos-bos besar ini takut juga dipotong 3% oleh Tapera? Salam. Sebenarnya tahap teknologi negara kita tidak seburuk ataupun seteruk orang yang selalu ingatkan. Saya bagi contoh, kita ada satu ranking GII, Global Innovation Index. Dia memberikan satu gambaran di mana tahap inovasi negara kita. Kita sekarang berkedudukan 33 dan menjelang tahun 2025, tahun depan, kami nak masuk dalam lingkungan top 30. So in fact kita tak teruk sangat. In fact inovasi kita kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita ada bidang yang mungkin mundur sikit, tapi ada bidang yang kita ke depan. Bagi saya ada banyak pengalaman lah. Saya nampak banyak bakat terutamanya di dalam negara kita sendiri. Kita ada banyak bakat yang boleh menghasilkan produk yang berguna, yang selalunya digunakan di luar negara tetapi tidak digunakan di dalam negara kita. 3 faktor pelabur asing pilih Malaysia. Ekonomi negara diyakini akan bertambah baik. Pelabur asing terbukti yakin dengan kestabilan politik yang dikecapi Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, beliau optimis ekonomi negara akan bertambah baik walaupun Malaysia mencatatkan kedudukan di tangga ke-34 daripada 67 negara dalam ranking daya saing global 2024. Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan aliran masuk pelaburan langsung asing FDI ke Malaysia pada suku pertama 2024. Lihat dari segi FDI, Foreign Direct Investment, ianya telah bertambah pada suku pertama tahun 2024 dan tentunya pelabur-pelabur melihat nombor satu dari segi kestabilan politik, yang kedua ialah dari segi kemampuan untuk kelulusan sesuatu permohonan projek, terutamanya untuk mendirikan kilang-kilang di kawasan-kawasan industri. Dan yang ketiganya ialah tentang kebolehpercayaan atau keyakinan terhadap kerajaan yang ada sekarang ini. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan pertumbuhan ekonomi yang terus melaju, Indonesia sebenarnya memiliki potensi pasar digital yang sangat besar. Laporan terbaru dari Economic Research Institute for Asian and East Asia tahun 2023 menyebutkan bahwa sekitar 80% dari total 440 juta pengguna internet di Asia Tenggara telah melakukan setidaknya satu transaksi daring. Penetrasi internet di kawasan ini mencapai 75%, yang berarti sebagian besar penduduk sudah terhubung secara digital dan aktif dalam berbagai aktivitas online. Namun, meskipun potensi tersebut sangat menjanjikan, kenyataannya beberapa raksasa teknologi Amerika Serikat justru lebih memilih menggelontorkan investasi besar mereka ke negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Mengapa demikian? Kita perlu memahami bahwa investasi bukan hanya soal potensi pasar, tetapi juga tentang daya tarik dari sisi biaya operasional, kemudahan regulasi, serta infrastruktur yang tersedia. Vietnam, misalnya, menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini menjadi daya tarik utama bagi perusahaan-perusahaan teknologi yang bergerak di bidang manufaktur dan produksi massal. Selain itu, Vietnam dan Malaysia dikenal memiliki regulasi yang lebih ramah bagi investor asing. Proses perizinan di sana dianggap lebih sederhana, transparan, dan didukung oleh kebijakan yang stabil. Tidak heran jika negara-negara tersebut mampu menarik minat perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple, Microsoft, hingga Tesla. Malaysia bahkan telah menjadi eksportir semikonduktor terbesar ke-6 di dunia, dengan kontribusi sekitar 23% dari seluruh chip produksi Amerika Serikat. Selain itu, mereka fokus pada pengemasan chip dengan teknologi canggih yang mampu meningkatkan daya komputasi. Ini menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya mengundang investor, tetapi juga membangun ekosistem teknologi yang kuat, sehingga mampu bersaing di pasar global. Sementara itu, di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa perusahaan besar yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi, nilai investasinya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara tetangga. Nvidia, misalnya, hanya menginvestasikan sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah untuk membangun pusat kecerdasan buatan di Solo Technopark. Microsoft juga mengalokasikan investasi sekitar 1,7 miliar dolar atau sekitar 27,6 triliun rupiah untuk infrastruktur cloud dan pengembangan AI. Walaupun angka ini terbilang besar, namun jika dibandingkan dengan nilai investasi mereka di Vietnam dan Malaysia, jumlah tersebut masih kalah jauh. Apple juga telah membuka 3 Apple Developer Academy di Indonesia, tepatnya di Tangerang Selatan, Batam, dan Surabaya, dengan total investasi mencapai 1,6 triliun rupiah. Namun lagi-lagi, jika dibandingkan dengan komitmen mereka di Vietnam yang mencapai lebih dari 55 triliun rupiah, investasi di Indonesia masih terbilang kecil. Bahkan, Apple dikabarkan sedang dalam tahap negosiasi dengan pemerintah untuk investasi tambahan senilai 11 miliar dolar atau sekitar 165 triliun rupiah di Batam. Lantas, apa yang membuat negara-negara tetangga bisa lebih unggul dalam menarik investasi ini? Selain faktor biaya tenaga kerja dan regulasi, infrastruktur yang memadai juga menjadi alasan utama. Vietnam dan Malaysia telah berhasil membangun ekosistem teknologi yang lengkap, mulai dari fasilitas manufaktur, jaringan pemasok, hingga pusat riset dan pengembangan. Infrastruktur yang baik ini tentu memberikan kenyamanan bagi investor untuk beroperasi dan berkembang. Melihat fakta ini,
kita sebagai bangsa Indonesia tentu perlu bercermin dan belajar. Bukan untuk saling menyalahkan atau memicu konflik, tetapi untuk bersama-sama mencari solusi agar Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah global. Langkah-langkah seperti reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur harus terus dilakukan secara konsisten. Selain itu, penting bagi kita untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana investor merasa aman dan nyaman untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat investor, seperti memberikan insentif pajak dan membangun kawasan ekonomi khusus. Namun, tentu masih ada ruang untuk perbaikan. Kita perlu lebih agresif dalam melakukan promosi investasi dan membangun hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan teknologi global. Sebagai penutup, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai pembelajaran berharga. Daripada saling bertengkar atau menyalahkan, lebih baik kita bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi para investor, baik lokal maupun asing. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mampu menarik lebih banyak investasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Saya, Ria Oktorina, berharap semoga informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk terus berusaha membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus mendukung konten-konten positif seperti ini agar kita semua bisa belajar dan berkembang bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Baby, you give me ice and fire. You're giving me